Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat. Oke, terima Sehat, kasih. Bu. Nah, anak-anak, eh, apakah kalian sudah cek, sudah siapkan segala buku, peralatannya di mejanya masing-masing supaya nanti pada saat proses pembelajaran tidak ada lagi yang kalut, aduh buku saya di mana, pulpen saya di mana, begitu. Tolong disiapkan dulu segala peralatannya supaya kita lancar dalam pembelajaran hari ini ya. Sudah? Ya, Bu. Ya, Sudah. Bu. Oke, terima Ada. kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek siapa yang tidak hadir hari ini. Di kelas 8A. Di kelas 8A ini hadir semua. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Sandra, Meta, Nita, Pak Justinus, Pak Joko sudah hadir. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, masih ingat tidak sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita ambil sikap berdoa. Ibu minta salah satu pimpin dalam doa, dipersilakan kepada siapa ini yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra Dan Kudus. Roh Kudus. Oke. Amin. Amin. Terima kasih Maria yang baik hati. Sama-sama. Oke. Nah, setelah kita berdoa bersama, kemudian mengingat kembali sebelum materi kita hari ini yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Apa tadi anak-anak materi kita hari ini? Yesus Mewartakan Kerajaan Raja Allah melalui Allah perumpamaan. melalui perumpamaan. Ya, Mandu. sebelum kita masuk ke pembahasan materi ini, masih ingat tidak materi sebelumnya tentang apa? Ayo. Yang kemarin diajarkan oleh Pak Justinus ada ingat tidak materinya tentang apa? Yesus pemenuhan janji Allah, Yesus Bu. pemenuhan janji Allah. Iya, betul sekali. Ibu berharap anak-anak semua masih ingat tentang materi Yesus pemenuhan janji Allah, di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang kita lihat salah satu cara yang Allah lakukan yaitu melalui perumpamaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu menginginkan kalian mampu memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mewujudkan ketakwaan kepada Tuhan serta bernalar kritis. Nah, anak-anak, Ibu menginginkan kalian nanti itu ngerti bagi apa saja sih karya-karya yang Yesus lakukan. Kemudian melalui perumpamaan, perumpamaan itu apa? Kemudian apa saja macam-macam perumpamaan, kemudian bagaimana cara kalian mewujudkannya dan bernalar kritis. Berikut, ada satu pertanyaan, silahkan dijawab pertanyaan pemantik kita hari ini. Sejauh yang kalian ketahui, untuk apa Yesus hadir ke dunia, anak-anak? Untuk menebus dosa manusia, Bu. Wow, pintar sekali, luar biasa jawabannya. Yang lain? Untuk merasakan bagaimana kehidupan manusia di dunia ini. Iya, betul. Kalau Yesus tidak hadir langsung, tidak terlibat, dia tidak tahu, sama seperti kita. Kita kan pernah ketika orang lain bercerita kepada kita, kemudian kita turut mendengar. Kemudian kita ikut sedih dan sebagainya. Nah, itu turut merasakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita menyimak dari cerita di dalam bentuk dialog. Ceritanya yaitu tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Ibu minta tolong satu orang bacakan. Apakah ada yang bersedia di sini? Ya, Bu. Baca yang Ya. mana, Bu? Itu bacaannya ada ibu kirimkan di dalam di teks di buku paket kalian, di buku paket ada itu tentang kerajaan Allah dialog. Mungkin Pak Petrus atau Bu Heni ada membawa bukunya. Kalau teman-temannya yang lain tidak membawa, silahkan tolong dibacakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Iya. Agak Siapa yang cepat. baca? Iya. Boleh Ibu Maria atau Bu Heni nih. Boleh. Semua ya, Bu. Uh,
intinya saja. Boleh semua deh. Iya, silakan. Di sini dikatakan bahwa sebagian orang Yahudi memandang bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud apabila Allah tampil sebagai tokoh politik yang dengan gagah berani membawa bangsa Israel keluar dari tanah penjajahan bangsa Romawi. Betul itu, sahut Antonius. Di sini juga dikatakan bahwa pernyataan itu merupakan pandangan kerajaan Allah secara politis. Lanjut Antonius. Silakan. Oke, kita stop Teman dulu yang sampai di satu. situ. Oke. Ya, nanti Bu Heni meneruskan ya. Nah, anak-anak silahkan Ibu minta tolong dari cerita tersebut, dari dialog tersebut, kalian merumuskan satu pertanyaan saja berkaitan dengan cerita tersebut. Kira-kira Bu Heni menemukan atau Pak Joko dan yang anak-anak yang lain menemukan tidak bagaimana merumuskan berkaitan dengan cerita tersebut? Ya ada Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya Bu, siapa aja yang jadi tokoh-tokoh dalam cerita di atas? Iya, betul. Oke, silakan di antara kalian ada yang mau membantu menjawab? Pertanyaan dari Justinus sudah Andreas. sangat bagus. Andreas. Andreas, Fabian. Iya. Dan satu lagi siapa ya? Antonius. Iya, terima kasih Maria. Oke. Kita lanjutkan. Mari kita teliti makna kerajaan Allah berdasarkan teks dialog tersebut tadi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita di dalam dialog. Apakah kalian menemukan ada kerajaan Allah di situ? Berbicara tentang kerajaan Allah? Halo? Ada Bu. Ada Bu. Tadi menyimak tidak ya waktu dibacakan oleh Maria? Oke, Ada, silakan. Bu. Itu kerajaan Allah. Oke. Ada Bu. Iya, silakan. Joko. Kerajaan Allah itu kerajaan yang ingin diwartakan oleh Yesus. Iya, bagus sekali jawaban yang tepat. Oke, berikutnya mari kita melihat teks kitab suci dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, Markus 3 ayat 3 sampai 8, 13 sampai dengan 20. Kita jelaskan, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Sudah dibaca, Ibu sudah mempermudah kalian untuk membagikan teksnya, sudah dibaca. Yang tidak Sudah. membawa Alkitab, Ibu bagikan di sini. Oke, sudah. Selain dibaca, ingat ya, nanti pesan apa yang mau disampaikan di dalam perumpamaan seorang penabur. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Silakan dibaca. Sudah selesai Bu. anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, apa yang menjadi pesan dari teks tersebut? Bagaimana kalian menganalisis? Ibu mau tahu nih bagaimana kemampuan kalian, tingkat kemampuan kalian dalam menganalisis bacaan tersebut. Apa pesan yang mau disampaikan di sini? Silakan. Bu, Berkaitan saya dengan- coba Bu. Iya, silakan, Petrus. Kalau perumpamaan seorang penabur itu, kita semua mendapatkan warta gembira yang sama. Hanya tidak semua kondisi batin kita, ya karena latar belakang atau budaya atau pemikiran, cara pandang, nah itu penerimaannya bisa lain-lain. Nah, Iya, betul. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Petrus, sudah jawaban yang sudah sangat bagus sekali. Berkaitan dengan perumpamaan yang kedua, silakan siapa yang sudah menemukan
Pak Petrus tadi menganalisis di teks pertama itu sudah sangat bagus sekali. Silakan yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bu, Iya, silakan Justinus. kalau yang saya lihat kan Bu, sesudah saya baca kan Bu, Iya, kayak sepertinya kalau hidup ini Bu, ada yang baik, ada yang jahat Bu. iya betul. Terus? Kita mau baik pun tetap juga ada yang jahat, yang berbuat jahat Bu. Jadi artinya kalau sesuai firman Tuhan ini kan Bu, yang bisa Iya, ditangkap, ya sekalipun ada yang jahat, tetap aja kita berbuat jahat, berbuat baik Bu. Itu maksudnya yang saya iya. tahu Bu. Iya, Makanya terima kasih. Ya, terus jadi kita harus ngapain? Bagaimana Justinus? kalau disuruh Tuhan sini Bu, tetaplah berbuat baik. Sekalipun yang jahat, kebaikan harus bisa mengalahkan yang jahat itu Bu. Iya, jawaban yang luar biasa sekali. Bagus. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam kelompok ya anak-anak. Kita masuk ke dalam kelompok. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas berkaitan dengan kelompok tadi. Teks bacaan sudah kita dapatkan, sudah tahu, ya kan? Kemudian sekarang kita masuk dalam kelompok, kita bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan urutan absen saja ya, 1 sampai 15, 15 sampai seterusnya. Oke, dipersilahkan. Nah, sudah masuk dalam kelompok, Justinus sudah bagi anak buahnya nih. Kamu sebagai ketua kelas di sini. Sudah Bu, sudah bentuk kelompok Bu. Iya, terima kasih. Oke, silakan masuk di dalam kelompok ya anak-anak. Kemudian Ibu minta tolong kalian menjawab beberapa pertanyaan diskusi di papan tulis yang sudah Ibu tampilkan berdasarkan bacaan tadi yang sudah didengar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Itu sudah ya tadi ya, sudah dijawab di dalam kelompok. Yang diwakili oleh Petrus dan Justinus ya tadi ya. Ya, Ya Bu. Bu. Ya, Bu. Oke. Ini hasil kelompoknya nanti masing-masing ketua kelompok nanti akan menulisnya di sini hasilnya nanti ya. Menulisnya kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian silahkan kalian baca di depan sebelum Ibu meneruskan. Ada yang tahu tidak pengertian tentang perumpamaan? Tadi kan kita sudah mendengar, oh Yesus itu mewartakan perumpamaan, ini loh contoh-contohnya, ini karya-karyanya, apa yang baik tadi, apa yang tidak berkaitan dengan penabur. Jadi sekarang kita mau menemukan ini, apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Bu, Tahu, Bu. saya coba. Iya, silakan. Saya coba bahasa sederhana ya. Iya. Perumpamaan itu Yesus ingin membandingkan tapi dengan gaya bercerita. Iya, betul. Bercerita supaya apa kira-kira? Supaya mudah diterima, Bu. Supaya Betul gampang sekali. diterima. Iya, betul Nita. Ya. Supaya mudah diterima, gampang. Supaya kita mengerti dengan Mengerti cepat. ya. Iya, betul. Oke, setelah kita diskusi, kemudian apa yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari anak-anak berkaitan dengan perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus tadi? Ada 2 bacaan contoh tadi yang Ibu sudah bagikan dengan kalian, sudah dibahas di dalam kelompok. Kemudian apa sih yang mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, Bu. Iya, itu tadi kita kaitkan dengan bacaan yang mana tadi? Ya. Tentang lalang di antara gandum atau perumpamaan penabur? Lalang di antara gandum. Iya, betul. Bagus. Melengkapi pesan yang disampaikan oleh Justinus, Bu Heni, dan Maria sudah menyampaikan dengan baik. Kemudian apalagi penerapan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini? Berkaitan dengan Itu Bu, melakukan firman Tuhan Bu.
Iya, Seperti bagaimana caranya? Ayo. yang penabur tadi kan Bu, ada yang di batu-batu, ada Iya, yang di tanah subur. Berarti kita iya, harus membuka hati Bu terhadap firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu hidup dalam diri kita dan perbuatan kita jadi baik Bu, seperti yang diajarkan Yesus. iya. Perbuatan baiknya bagaimana cara kamu melakukannya, Justinus? Terhadap sesama di dalam keluarga, di dalam gereja, atau di sekolah, coba. Yang lebih nyata, coba. Kalau di sekolah contohnya kan Bu, membantu teman, tidak Betul. membedakan, berteman dengan semua Bu. Jadi tidak pilih-pilih Iya, teman. iya, Kalau di betul rumah sekali. membantu orang tua Bu. Iya, Kalau silakan, di betul. gereja itu Bu bisa ikut kegiatan gereja Bu, sekolah minggu dan lain-lain gitulah Bu. Iya, jawabannya yang bagus sekali. Jadi anak-anak sekalian, dari jawaban Justinus tadi sudah mewakili semuanya. Jadi Ibu berharap kalian juga semua bisa melakukan hal yang terbaik seperti Yesus mengewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan itu supaya kita mengerti maksudnya, memahami dan melaksanakan anak-anak. Bukan hanya kita tahu, oh iya Yesus berbuat ini, cukup sampai di situ, tidak. Tetapi kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, nah ini dia perumpamaan itu tadi menyampaikan pesan yang mudah dimengerti. Oke, sudah bagus. Mengapa? Supaya mudah dipahami, benar kan? Kemudian contoh perumpamaan tadi. Nah, ini dia tentang penabur. Tadi menegakkan kerajaan Allah yang berlimpah, bahwa jangan putus asa gitu. Kemudian lalang di antara gandum, banyak orang yang jahat di antara kita. Kemudian bagaimana cara kita terus berbuat baik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Justinus dan Petrus, sudah bagus. Kemudian ini penerapannya tadi yang sudah dikatakan tadi. Kita suka membantu, kemudian tidak tutur kata kita baik, berdamai, mau melakukan perbuatan baik. Nah, ini dia ya. Oke. Yesus hadir ke dunia dalam pokok pewartaannya, yaitu Yesus ingin supaya kita mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebelum kita tutup, silakan apa yang silakan di antara kalian, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Tadi sudah mendengar dengan baik tidak? Apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita yang bisa ditangkap oleh kalian? Silakan. Saya Bu, Ya. kita berusaha untuk selalu mendengarkan Yesus. Selain itu, meneladan Dia untuk menjadi iya. pribadi yang lebih baik lagi. Iya, masih ada? Yang lain masih ada? Terima kasih Joko jawabannya. Mendengar dan meneladani. Maria ada atau Heni? Nita? Nita Iya. masih menyimak Nita? Silakan Masih, Bu. perhatikan. Iya, silakan. Menemukan tidak apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Ya, kesimpulannya adalah ya ketika kita menjadi murid Yesus, ya kita harus meneladani apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan sapaan yang seperti seorang sahabat, maka kita pun juga demikian kepada yang lain. Gitu, Iya, Bu. bagus sekali. Terima kasih Nita, jawabannya sangat bagus. Oke, nah dari kesimpulan beberapa temanmu tadi bahwa dari Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan, kita mendengar, meneladani, menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Yesus memberi teladan yang baik, begitu juga kita memberikan teladan yang baik pula kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, refleksi. Nah, refleksi. Tahu kan maksudnya refleksi, anak-anak? Apa yang sudah kamu dapatkan? Iya, betul sekali. Nah, siapa yang belum jawab? Meta belum jawab. Diam dari tadi, Meta ngelamun. Kenapa, Meta? Ngelamun, Bu. Ada masalah sedikit, Bu. Nggak bisa.
Oke, silakan Meta, apa refleksimu berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, Meta? Saya Bu merenungkan dalam diri supaya dengan perkataan kita orang lain merasa bahagia dan kita juga sebagai anak bisa mendengarkan nasihat, kata-kata baik dari orang tua, guru atau siapa saja yang berbicara baik mengarahkan kita kepada perbuatan baik sehari-hari, Bu. Iya, terima kasih, bagus sekali. Nah, sekarang silakan satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Sampai sebelum doa penutup, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Dari materi yang kita bahas, adakah yang kurang jelas? Dipersilakan. Kita masih punya waktu sedikit ini. Silakan, mau bertanya tentang apa? Dari tadi belum bertanya, Ibu terus yang bertanya ini. Ayo silakan. Sudah ada Bu, Sudah sudah jelas, jelas. Bu. Oh, sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, silakan Ibu Heni. Silakan Heni pimpin dalam doa penutup ya Heni. Mari kita berdoa teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Heni. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih anak-anak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Francisca. Pembelajarannya sangat baik karena sudah nampak prosesnya dari kegiatan awal, inti dan penutup. Dan Ibu Francisca berusaha di dalam kegiatan awal menyapa siswa dengan baik dan juga mengarahkan proses pembelajaran. Di bagian inti juga disampaikan atau diajak anak aktif belajar dengan membaca beberapa teks kitab suci dan diajak berdialog dan aktif dalam diskusi. Juga di penutup, Ibu Francisca berusaha bagaimana anak memahami dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari, juga dilihat tadi dari refleksi. Terima kasih. Terima kasih.